Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 16 Pasar Sungai Gunung. Selawat dengan salam kita lupa kita doakan kepada junjungan kita yang ininya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 16 Pasar Sungai Gunung, terusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru beserta staf. Baiklah, saya Dedi Irwansa selaku calon guru negara angkatan 8 Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif, yang mana diseminasi budaya positif ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita atau disiplin positif di lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Nah, jadi budaya positif ini merupakan perwujudan atau implementasi dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai karakter atau nilai-nilai kebajikan yang harus kita kembangkan kepada murid kita di kelas. Kemudian, adapun konsep kunci dari budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma baru atau perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Kemudian ada namanya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah nantinya yang akan saya jabarkan dan akan saya paparkan satu persatu tentang konsep budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita mungkin selama ini telah mengetahui bahwasanya pada tahun sebelumnya kita telah melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka atau kurikulum prototype. Jadi pada kurikulum merdeka sering disebut orang dengan paradigma baru atau paradigma belajar baru. Jadi pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Di mana di sini tujuannya kurikulum merdeka itu adalah bagaimana kita guru mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Di mana dimensi profil belajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Kita juga telah
mengetahui yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Kemudian dimensi yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat bernalar kritis, kemudian kreatif. Kemudian selanjutnya pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin selama ini kita selaku guru dalam pembelajaran mungkin sering menerapkan yang namanya teacher center. Pembelajaran itu berpusat kepada guru. Namun pada kurikulum merdeka atau pembelajaran paradigma baru, pembelajaran itu adalah berpusat kepada peserta didik atau murid kita. Nah, prinsip yang harus diterapkan guru dalam pembelajaran paradigma baru yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan pencapaian belajar para peserta didik. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid agar mereka bisa menjadi seorang pembelajar yang sepanjang hayat. Dan yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif serta membentuk karakter murid. Sesuai juga yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwasanya memerdekakan murid itu adalah memberikan kebebasan kepada murid atau kepada anak dalam menemukan atau mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat. Di mana kodrat di sini ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita hanya sebagai pembimbing atau penuntun di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Mungkin selama ini kita di sekolah ataupun di lingkungan sekolah kita, baik di kelas, kita sering menegakkan disiplin atau menegakkan suatu peraturan kepada peserta didik dengan memberikan berupa kekerasan atau ancaman. Kalau seandainya anak atau murid kita tidak melaksanakan peraturan yang telah kita buat. Namun di dalam hal ini disiplin positif itu bukanlah seperti yang telah kita lakukan selama ini. Kemudian dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Konsekuensi di sini artinya, mungkin selama ini kita dalam menegakkan peraturan ada yang namanya hukuman. Nah, di dalam menegakkan disiplin, baik itu disiplin positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan lainnya, kita tidaklah boleh menggunakan yang namanya hukuman. Karena hukuman itu tidak bagus atau tidaklah dapat untuk meningkatkan motivasi anak kita, baik itu di dalam belajar maupun dalam mengembangkan atau melaksanakan budaya positif.
Tetapi yang harus kita terapkan adalah konsekuensi. Apa itu bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman sifatnya itu adalah secara tiba-tiba. Hukuman itu dibuat oleh guru tanpa disepakati oleh murid dan guru. Sementara konsekuensi itu dibuat dan disepakati bersama dengan murid, guru maupun dengan kepala sekolah. Kalau itu disiplin positifnya untuk sekolah. Jadi setiap penerapan disiplin positif, anak itu harus diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Contoh, kalau seandainya ada anak yang melanggar peraturan, maka kita tidak langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut. Kita haruslah memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan kepadanya apa konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilaksanakannya tersebut. Lanjut, selain itu disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab. Nah, dari konsekuensi tadi, maka anak akan merasa dirinya terpanggil untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya tadi. Timbul dari dalam dirinya, oh ya, saya telah melaksanakan atau melakukan kesalahan seperti ini. Jadi dia merasa bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Kemudian serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan adanya rasa tanggung jawab tadi, maka anak tersebut memiliki rasa hormat dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya tersebut. Kemudian Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen mengartikan disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang dianut seseorang. Terkait dengan disiplin positif, kita lanjut kepada motivasi perilaku manusia. Nah, mungkin selama ini kita dalam memotivasi baik itu anak maupun guru, itu ada beberapa motivasi perilaku manusia yang harus kita pahami dan yang harus kita ketahui. Di mana 3 motivasi perilaku manusia itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa maksudnya? Untuk memahami atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin selama ini kita memberikan motivasi kepada peserta didik kita, contohnya dalam memberikan sebuah tugas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Diberikan sebuah tugas kepada murid tersebut rajin melaksanakan tugas tepat waktu. Mengapa dia melaksanakan tugas tepat waktu? Tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Jadi dia termotivasi mengerjakan tugas itu hanyalah untuk menghindari hukuman. Itu yang pertama. Dia dikatakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama halnya dengan kita. Kita diberikan tugas oleh kepala sekolah. Jadi tugas itu dilaksanakan, tetapi hati kita mengatakan untuk menghindari ketidaknyamanan daripada nanti kepala sekolah marah-marah atau mendapatkan hukuman dari atasan, baru kita laksanakan tugas itu. Itu artinya motivasinya itu motivasi datangnya dari luar atau eksternal. Maka motivasi itu muncul karena adanya tuntutan dari luar. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini sering kita lakukan. Bahkan mungkin saya pribadi juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Itu kita termotivasi melakukan sesuatu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan dari seseorang. Artinya apa? Kalau kita melakukan pekerjaan ataupun suatu tugas hanyalah untuk mendapatkan imbalan dari seseorang ataupun mendapatkan penghargaan, itu rasanya akan berdampak terhadap diri kita, karena kita bekerja, kita melakukan tugas bukan dari hati. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang internal. Internal artinya motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri. Tidak mengharapkan imbalan, tidak takut terhadap hukuman, tetapi itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Begitu juga kepada murid. Bagaimana cara kita menanamkan motivasi internal itu muncul dari diri siswa atau murid kita? Nah, terkaitan dengan motivasi perilaku manusia, bahwasanya hukuman dan penghargaan itu tidaklah baik diberikan kepada murid. Kita sering memberikan hukuman kepada murid agar murid itu termotivasi dalam baik menegakkan disiplin, baik dalam belajar. Kemudian kita sering memberikan penghargaan atau reward kepada murid agar murid termotivasi dalam belajar. Tahu-taunya hal itu adalah suatu kesalahan. Di mana dikatakan kesalahan, murid itu termotivasi hanyalah karena kita berikan penghargaan, bukan datang dari dalam dirinya. Itu merupakan satu kesalahan. Jadi tugas kita, bagaimana kita membangkitkan motivasi yang ada dalam dirinya tanpa memberikan penghargaan atau imbalan kepada mereka. Kita lanjut dulu. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini mungkin berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, juga berkaitan dengan kebutuhan dasar murid-murid kita di kelas. Di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berkaitan dengan fisiologis. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Nah, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita sama-sama mengetahui yang namanya manusia, kebutuhan pertamanya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana kita memperhatikan anak kita, murid kita untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup tersebut? Mungkin di dalam kelas ada murid kita yang ngelamun atau yang kurang semangat, bisa kita tanyakan mengapa dia ngelamun. Bisa-bisa saja dia belum makan ataupun sakit perut. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Murid kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya saja di dalam pembelajaran. Mungkin ada di antara murid ataupun anak kita di dalam pembelajaran
yang sering kita namakan dengan istilahnya MPO, suka menarik perhatian orang, itu sebenarnya murid kita itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian. Bagaimana cara kita memperhatikan dia sehingga dia bertingkah seperti itu? Nah, di sanalah letak kita, peran kita untuk mengetahui beberapa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak kita tersebut. Kemudian kebebasan. Contohnya saja, mungkin juga di dalam pembelajaran sering kita temukan anak kita ada yang suka, mungkin dia sempat mengatakan, Pak, Bu, saya tidak suka belajar seperti ini. Saya sukanya belajar bermain-main. Itu merupakan kebebasan. Dia bebas menyampaikan apa yang dia inginkan. Kemudian kesenangan. Nah, contohnya mungkin anak kita sukanya belajar sambil bermain. Itu kesenangannya. Saya senang melempar teman. Ya, kita tanya, mengapa melempar teman? Ya, saya suka melempar teman, Bu. Pak, itu merupakan kesenangannya. Dan kemudian penguasaan. Penguasaan di sini adalah menunjukkan kekuasaannya. Dia menunjukkan penghargaan apa yang telah dia dapatkan. Contohnya jabatan, kekuasaan, atau yang lainnya. Jadi untuk kita pahami bahwasanya ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Kemudian posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Bisa dipakai oleh guru, bisa dipakai oleh atasan kita. Yang pertama, penghukum. Sebelum kita lanjutkan, mengapa 5 posisi kontrol? Posisi kontrol ini dipakai adalah dalam menegakkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, penghukum. Penghukum di sini yang namanya penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini sering kita lakukan dalam menegakkan disiplin, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas kita. Kita panggil anak yang nakal ataupun yang melanggar peraturan, lalu kita berikan hukuman. Hukuman bukan saja berbentuk fisik, tidak, tapi berbentuk kata-kata juga ada, atau berbentuk verbal. Itu tidaklah boleh kita lakukan. Kemudian ada namanya membuat rasa bersalah. Ini juga sering kita laksanakan atau kita lakukan kepada anak kita. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dia lembut berbicara menyampaikan kepada anak. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ada anak kita melaksanakan atau melakukan kesalahan. Kita panggil dia ke kantor, kemudian kita tanyakan dengan lemah lembut. Tetapi pertanyaan, kata-kata yang kita keluarkan kepada anak dengan lemah lembut tersebut merasa dirinya itu tidak nyaman. Apa yang kita sampaikan itu tidak nyaman buat dia. Seolah-olah dia merasa bersalah dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian teman. Guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Yang positifnya mungkin sudah sama-sama kita ketahui, bahwasanya guru dan murid akan lebih akrab, nyaman, dan senang. Yang negatifnya apabila guru tidak lagi memberikan
atau mengontrol secara persuasi kepada murid tadi, seolah-olah dia telah terlupakan apa itu tak sayang kawak lain, tak perhatian kawak lain. Sama halnya seperti itu. Kemudian pemantau, posisi yang keempat, di mana guru sebagai pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi dalam posisi pemantau kita hanya berujukan kepada peraturan atau konsekuensi yang telah disepakati. Kemudian di samping hal itu, kita kalau seandainya ada anak yang melanggar peraturan, kita kembalikan kepada konsekuensi atau apa sanksinya. Dengan diberikan sanksi atau konsekuensi, maka anak akan merusak hubungan pribadinya dengan kita kalau kita langsung memberikan. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini sengaja dibedakan warnanya karena posisi inilah yang sama-sama kita harapkan dalam menegakkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Di mana di posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Arti bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, ada siswa atau murid melakukan suatu kesalahan. Pada posisi manajer, itu nanti akan berperan yang namanya segitiga restitusi. Nah, bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi itu? Disinilah peran manajer, bahwasanya posisi guru berbuat sesuatu bersama murid. Kita panggil siswa atau murid, kita panggil. Yang pertama kita menstabilkan identitasnya. Artinya apa? Kita panggil anak, kita tanyakan apa yang telah diperbuatnya. Kemudian setelah diperbuatnya, ada namanya validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, tersebut, kita memberikan namanya persuasi tadi. Sepertinya Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kalian dulu. Jadi anak itu merasa tidak tertekan karena kita melakukan secara persuasi. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini pentingnya menanyakan keyakinan. Keyakinan ini arahnya kepada konsekuensi. Kita tanyakan kepada anak, ingat tidak keyakinan yang telah kita buat? Kalau seandainya anak itu telah kita lakukan yang menstabilkan identitas, telah kita lakukan validasi tindakan yang salah, maka anak-anak akan secara spontan menjawab, ingat Pak. Coba, keyakinan mana yang telah dilanggar? Pasti anak menyampaikan, suka mengganggu teman. Nah, kalau suka mengganggu teman, apa konsekuensinya? Kita kembali kepada keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling kita idam-idamkan dalam melaksanakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, ini ada beberapa ilusi yang selama ini mungkin kita anggap benar, tetapi ternyata itu adalah suatu kesalahan yang telah kita lakukan. Yang pertama, guru mengontrol murid. Itu salah. Jadi pemahamannya ilusi guru mengontrol murid itu adalah satu yang salah. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Kemudian yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu tidak. Kemudian yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mungkin selama ini kita menganggap dari 4 pernyataan itu adalah pernyataan yang benar. Ternyata semuanya itu adalah sebuah ilusi atau kesalahan. Nah, kita masuk kepada keyakinan kelas. Berkaitan dengan keyakinan kelas, ini di kurikulum Merdeka, setiap awal pembelajaran kita haruslah bersama murid membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tujuannya untuk apa? Agar salah satu tujuannya adalah untuk menegakkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi, keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas, beda dengan tata tertib kelas. Apa bedanya? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan murid. Keyakinan yang dia inginkan di kelas itu. Sementara kalau peraturan atau tata tertib kelas itu hanya satu pihak yang membuatnya. Bisa saja guru yang membuatnya, bisa saja sekolah. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ada beberapa tahap yang harus kita pahami. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Apa itu pernyataan universal? Itu sifatnya adalah menyeluruh, mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah mulu-mulu atau tidak usah banyak-banyak, tetapi apa yang bisa diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam menyusun keyakinan kelas kita meminta pendapat murid. Apa yang dia inginkan, kelas seperti apa yang dia mau, lalu dia tuliskan atau dia sampaikan kepada kita menuliskan di papan tulis atau di kertas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tujuannya apa? Kalau kesempatan kelas telah kita sepakati menjadi keyakinan kelas, terlaksana atau tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati tersebut. Kalau seandainya belum, kita lakukan yang namanya tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini ada beberapa foto kegiatan proses penyusunan keyakinan kelas di kelas 4 pada minggu kemarin telah kami laksanakan. Yang pertama, berdiskusi atau curang pendapat tentang peraturan yang diinginkan. Ini
anak-anak kita menuliskan pendapatnya tentang peraturan-peraturan yang dia inginkan di kelas. Dia menuliskan di dalam post-it atau stick note, dibagikan kepada anak. Kemudian setelah murid menuliskan, murid menempelkan pendapat yang telah dituliskan di depan kelas. Kita sediakan kertas atau bisa di papan tulis, ditempelkan semua pendapat atau peraturan-peraturan yang telah dituliskan oleh anak-anak kita tadi. Kemudian setelah menempelkan, guru mencatat atau memajangkan hasil pendapat murid di depan kelas. Seperti ini. Ini adalah hasil dari pendapat murid tentang peraturan kelas yang dia inginkan. Kelasnya seperti apa? Telah dituliskan di dalam post-it ini. Kemudian tahapan selanjutnya meninjau dan membacakan kembali curah pendapat yang telah ditempel. Kita panggil seorang siswa atau murid kita untuk membacakan apa-apa yang telah dituliskan oleh temannya tentang kesepakatan kelas tadi. Dan selanjutnya guru menyampaikan kesepakatan kelas yang diyakini. Berarti setelah dibacakan oleh murid, kita menyampaikan ada beberapa poin yang harus kita yakini di dalam kesepakatan kelas tadi. Setelah kita sampaikan, maka baru kita menetapkan keyakinan kelas dan siap untuk diyakini secara bersama. Nah, baru kita buatkan di dalam bentuk kertas karton, kita tempelkan. Kalau di kelas 4 itu ada 6 keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang harus mereka yakini. Kemudian baru kita tempelkan di dinding kelas kita. Jadi setiap ada pelanggaran yang dilaksanakan oleh anak yang berkaitan dengan keyakinan kelas, kita hanya merujuk ke sini. Kita tanyakan apakah sudah melaksanakan keyakinan kelas. Kalau seandainya belum, apa konsekuensinya? Anak itu sendiri akan menjawabnya. Kita tidak akan memberikan hukuman, tetapi dia datangnya dari dia. Konsekuensinya seperti apa? Nah, jadi kami juga berharap kepada Bapak dan Ibu guru semuanya untuk mencoba membuat suatu keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Karena ini tujuannya adalah salah satu untuk menegakkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di samping hal itu, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya,
bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, dalam segitiga restitusi ini, segitiga restitusi fungsinya adalah dalam melaksanakan fungsi kontrol guru. Di mana fungsi kontrol guru tadi yang pada posisi manajer. Di posisi manajer, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwasanya harus bersama anak menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yang pertama validasi tindakan yang salah. Nih, validasi tindakan yang salah. Di mana posisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini apabila anak melakukan kesalahan, kita memberikan kepada anak suatu pertanyaan, mengapa dia melakukan itu, apa sebabnya, apa alasannya. Itu adalah menstabilkan identitas supaya anak tidak merasa tertekan. Dengan setelah kita panggil, biasanya kan anak takut. Diambil ke kantor untuk menyelesaikan masalah, anak takut. Maka dengan menstabilkan identitas, anak tersebut akan merasa nyaman. Di sini katanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu pada posisi menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak akan merasa takut dan merasa bersalah. Kemudian ada pada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini artinya kita memvalidasi, mencari tahu tindakan apa yang malah diperbuatnya. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Artinya apa? Kita menanyakan alasan mengapa anak itu melakukan kesalahan itu. Kemudian anak akan menjelaskannya. Dengan senang hati anak pasti akan mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak itu akan berpikir sendiri. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Ini artinya dalam menanyakan keyakinan kelas, kita kembalinya suatu kesalahan yang diperbuat oleh anak itu kita kembalikan kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah disepakatinya. Kalau seandainya dia lupa dengan kesepakatan kelasnya, kita ingatkan kembali. Kita tidak boleh langsung memberikan satu hukuman. Biar dia berubah dirinya sendiri dalam jangka waktu yang kita tentukan. Pasti ada perubahan. Dia akan merasa, iya saya salah, saya akan merubah diri saya. Dia akan menjadi manusia yang akan lebih bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Nah, mungkin itu tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Pada Bapak dan Ibu, silakan untuk memberikan berupa pertanyaan atau berupa umpan balik terkait dengan budaya positif yang telah kami paparkan tadi. Silakan Bapak Ibu.
ini terkait perubahan paradigma belajar atau keyakinan kelas, segitiga retribusi, tiga motivasi, dan lanjutannya. Segitiga restitusi bisa diulang Pak, masih kurang paham katanya. Baik. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Terkait dengan segitiga restitusi, kami akan menjabarkan sedikit lagi. Segitiga restitusi itu adalah tujuannya bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yang kita temukan atau yang kita temukan pada anak. Contoh, kita kasih satu buah contoh. Ada murid kita yang sering datang terlambat. Karena dia sering datang terlambat ke sekolah, kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kita perhatikan dia sering datang terlambat. Kemudian kita panggil anak tersebut. Kita panggil, baru kita melaksanakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam langkah menstabilkan identitas ini, yang harus kita lakukan adalah yang pertama sekali, kita menanyakan kepada anak, contohnya, tahu tak kenapa kamu ibu panggil ke kantor sekarang? Anak akan berpikir sendirinya. Lalu dia pastikan menjawab, ada yang tahu? Karena saya sering datang terlambat Pak, Bu. Bisa jawabannya seperti itu. Lalu kita stabilkan, baru masuk kepada proses menstabilkan. Karena kamu sering datang terlambat. Bagaimana kita menstabilkannya? Ya, Bapak juga sering datang terlambat waktu sekolah dulu. Semua orang itu pernah berbuat kesalahan. Jadi ada kalimat-kalimatnya. Kalimat menstabilkan identitas itu ada beberapa kalimat membuat anak itu merasa tidak bersalah. Dia tidak takut dengan kita. Kan biasanya setiap murid yang kita panggil ke kantor, dia akan takut. Dia akan merasa bersalah. Pulang karena berangkong. Jadi kita tenangkan anak itu dulu dengan beberapa pertanyaan yang membuat dia merasa nyaman. Kemudian baru masuk kepada validasi tindakan yang salah. Jadi dicontohkan karena dia sering datang terlambat. Kita tanyakan, apa alasannya kamu sering datang terlambat? Anak itu akan jujur. Anak akan jujur. Mungkin ada jawabannya karena saya bangun kesiangan lupa. Kita tanyakan kembali, apa penyebab kamu bangun kesiangan? Apa sebabnya? Dia menjawab, mungkin karena terlalu malam tidurnya, atau terlalu lama main HP hingga larut malam. Itu pada umumnya yang dilakukan oleh anak-anak kita sekarang. Nah, karena hal itu dia telah menyampaikan alasannya, dan telah disampaikan semua alasannya, baru kita masuk menanyakan keyakinan ini. Kita tanyakan kepada anak, tahu nggak keyakinan kelas mana atau kesepakatan kelas mana yang belum Ananda atau kamu laksanakan?
dia akan ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Contohnya, datang tepat waktu. Itu salah satu bentuk keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas contohnya. Karena dia ingat itu, dia akan jawab, ingat Pak, itu keyakinan kelas. Karena saya sering datang terlambat, berarti saya tidak mematuhi keyakinan kelas datang tepat waktu di sekolah. Dia akan menyadari. Kemudian kita tanyakan kembali kepada anak tersebut, kalau memang kamu tahu keyakinan kelas yang tidak kamu laksanakan, apa konsekuensinya bagi kamu? Wakanya penyok, dakwah bagi hukuman menyorong. Nah, pokoknya bisa menjawab, saya akan berusaha bangun lebih pagi Pak. Saya tidak akan terlambat lagi Pak. Saya bisa-bisa dia berkata, saya berjanji tidak akan main HP lagi larut malam. Nah, di sana letak posisi kontrol kita sebagai manajer. Kemudian dari hal itu kita lanjutkan. Setelah dia menyampaikan konsekuensinya, kita minta kepada dia untuk perubahan yang dia inginkan. Dia ingin berubah seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab Pak. Tunjukkan rasa bertanggung jawabnya seperti apa. Itu kita sampaikan kepada anak. Kemudian di samping hal itu, kami juga berharap kepada Bapak Ibu untuk mencoba, kita coba. Sebenarnya penerapan segitiga restitusi ini sulit kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Tapi kita akan mencoba berlambat-lambat agar kebiasaan atau menegakkan disiplin positif di sekolah kita bisa berjalan dengan baik adanya. Mungkin itu sedikit suaranya musik. Jadi berarti kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini Pak Awan, berarti kita tidak boleh memberikan hukuman. Iya. Begitu. Intinya di dalam pendidikan, kita mengacu kepada pendidikan, hukuman itu tidak boleh lagi diberikan, baik itu dalam menegakkan disiplin maupun dalam meningkatkan motivasi murid kita. Karena hukuman yang kita berikan itu akan selalu teringat oleh murid dan bisa menjadi suatu dendam bagi murid kepada gurunya kalau hukuman kita berikan. Jadi kita hanya mengarah kepada keyakinan kelas. Sebenarnya sulit kalau kita tidak memberikan hukuman yang selama ini biasa kita lakukan, sulit untuk menegakkan disiplin. Kalau kita terapkan segitiga restitusi, bisa-bisa saja dia mengatakan dipanggil ke kantor, selesaikan masalah. Dado kan berang di buku dong. Dado kan bagi depak dong. Bisa anak mengatakan seperti itu. Tapi apa ini emang di dalam kurikulum Merdeka bahwasanya hukuman itu tidak boleh lagi diberikan kepada murid atau anak kita. Silakan, masih ada yang lain? Mungkin begini Pak Awan. Ini karena ini agak ini ya, masih baru. Jadi dalam membuat dalam menerapkan segitiga restitusi, tentunya moralnya kita akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Dalam kesepakatan kelas itu apa tidak boleh misalnya kita membuat konsekuensinya, kalau kesepakatan ini dilanggar, konsekuensinya kita buat. Tentu bahasa lainnya itu kan hukuman ya. Apakah ini bertentangan nanti dengan segitiga restitusi ini? Kalau nanti kami membuatnya di kelas, kami buat keyakinan kelas, tapi ada konsekuensinya kalau ini tidak ditepati. Apa ini bertentangan dengan segitiga restitusi ini kira-kira?
Baik. Terkait dengan keyakinan kelas dan konsekuensi yang akan kita buat. Seperti yang disampaikan oleh Bu Esi tadi, kita ingin membuat keyakinan kelas dan menetapkan konsekuensinya apabila anak melanggarnya. Nah, kami sampaikan kembali bahwasanya hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Nah, kalau hukuman itu diberikan secara sepihak atau secara tiba-tiba, itu yang dikatakan hukuman sepihak saja. Kalau konsekuensi itu dibuat secara bersama dengan murid. Itu bedanya. Kalau hukuman hanya datang dari kita, dari guru, tanpa sepengetahuan murid. Itu bedanya. Jadi kalau dalam penerapan segitiga restitusi ini, kita mengacu kepada keyakinan kelas dan konsekuensi yang telah disepakati tadi. Cuman bahasanya berbeda. Hukuman itu agak kasar. Konsekuensi itu kan disepakati dengan murid. Kalau seandainya ini yang dilanggar, disepakat sadonyo, dan awak yang menjatuhkan dong. Itu kan pilihan dia, kemauan dia. Kalau hukuman, kemauan kita yang kita turuti, dan kemauan dia, itu bedanya. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi, setiap kesalahan anak kita kembalikan kepada keyakinan kelas, dan konsekuensinya dia pasti sudah tahu karena telah kita sepakati di kelas. Intinya boleh kan konsekuensi Boleh. itu kita buat. Boleh. Tapi dengan sepakat bersama. Iya, dengan kesepakatan bersama. Itu bedanya dengan hukuman. Silakan, masih ada yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Kris. Ada sedikit pertanyaan dari saya mengenai konsekuensi yang diajukan kepada anak tadi. Ya. Apabila konsekuensi ini diberikan kepada anak, dengan apabila anak ini membuat kesalahan, maka akan diberikan hukuman atau diberikan konsekuensi berupa hukuman. Namun apabila anak ini sudah diberikan konsekuensi, tapi dia melanggar juga dengan aturan ini, lalu apa yang akan kita kerjakan? Terima kasih kepada Pak Kris. Jadi berkaitan dengan konsekuensi yang telah kita sepakati dengan anak, contohnya salah satu contoh ada anak melanggar peraturan, kemudian kita sepakati konsekuensinya seperti ini. Contohnya setelah dilaksanakan konsekuensinya, anak tersebut masih melanggar peraturan yang sama atau melakukan pelanggaran. Nah, di dalam hal ini, disinilah letak peran kita, guru, dalam kembali menerapkan segitiga restitusi tadi. Karena dalam penerapan segitiga restitusi, anak tersebut tidak langsung berubah secara dramatis. Jadi dia akan berangsur-angsur menyadari dirinya, kemudian bagaimana cara kita menggali atau menggerakkan hatinya untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati tadi. Kita harus terus seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya kita harus meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini letaknya meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ini. Kalau seandainya anak itu terus melanggar keyakinan kelas, itu saja yang dia langgar, kita kembali. Berarti kita melakukan suatu review, mengkaji ulang, layak tidak keyakinan kelas ini dilaksanakan di kelas ini. Kita rembuk kembali dengan anak, dengan murid kita. Kalau seandainya peraturan-peraturan itu dia langgar, karena dia yang membuat,
dia yang menyepakati, itu kita kembalikan kepada dia. Jadi kami rasa seperti itu dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh anak, karena setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut tidaklah langsung anak itu akan berubah 100%. Dia akan mencoba memperbaiki dirinya. Kalau seandainya kita dapat menyentuh bagaimana dia mengakui suatu kesalahan yang telah diperbuatnya itu. Seperti itu kira-kira Pak Pres. Terima kasih. Berarti perubahan anak ini secara bertahap. Iya. Kemudian apabila anak-anak ini melakukan kesalahan yang sama, maka menuju kembali ke yang kelas dari waktu ke waktu. Namun di antara peserta didik itu ada siswa yang mungkin bisa dikatakan nakal dalam pembelajaran, sehingga anak ini sangat sulit sekali untuk dibina. Kemudian secara persentase anak ini perubahannya itu pun juga dari waktu ke waktu boleh dikatakan itu kurang dari 50%. Lalu langkah apa yang lebih baik kita lakukan untuk anak tersebut? Baik. Terkait dengan anak yang nakal, Iya. terkait dengan anak yang nakal di kelas atau di lokal, sebenarnya nakal itu ya bisa saja anak-anak itu nakal karena dia tidak menemukan cara belajar yang dia inginkan. Nah, di sini sekarang kita telah dimarahkan dengan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di mana di dalam pembelajaran berdiferensiasi kita itu adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Artinya apa? Di dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid itu, kita sebelum melaksanakan pembelajaran, kita ada namanya asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Di mana di asesmen awal pembelajaran itu kita menanyakan yang sifatnya bukanlah kognitif. Contoh, kita buat suatu angket ataupun kuesioner, kita berikan kepada anak bentuk-bentuk beberapa pertanyaan yang kamu suka, cara belajarnya seperti apa, ya nanti akan dibuatnya. Kemudian pembelajaran seperti apa, tentunya ada yang menonton video, kemudian mendengarkan, kemudian ada yang namanya kinestetik. Dan kebanyakan yang kinestetik ini adalah anak yang nakal, anak yang suka mengganggu teman, anak yang suka berjalan itu pada umumnya. Nah, semua itu kita manfaatkan. Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Kalau seandainya anak yang nakal itu dia suka berjalan, suka mengganggu teman, ya kita manfaatkan dalam setiap kegiatan ada yang sifatnya bergerak, kita manfaatkan dia. Dia kan suka bergerak-gerak atau berjalan-jalan, bermain-main, kita manfaatkan. Jadi intinya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengetahui minat dan bakat anak belajarnya seperti apa yang dia inginkan. Jadi nanti kalau seandainya kita sudah mengetahui apa kebutuhan belajar anak, maka di dalam proses pembelajaran kita tidak lagi menemukan namanya anak-anak yang mengantuk lah di dalam pembelajaran. Ini saya rasa seperti itu Pak Pres. Terima kasih Pak Orang atas jawabannya. Ya, saya sangat puas dengan jawaban yang seperti itu. Terima kasih. Sekarang kami minta umpan balik dari Bapak Ibu terkait materi yang telah kami sampaikan.
Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Wawan. Jadi untuk dari materi yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi mengenai khususnya mengenai segitiga restitusi maksudnya. Jadi kemudian juga mengenai keyakinan, cara membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Alhamdulillah ini banyak hal baru ya, ilmu baru yang kami dapatkan di sini. Kalau sebelumnya mungkin dalam pembelajaran di kelas masih sering terjadi kita sebagai guru ini tidak paham dengan karakter belajar atau gaya belajar siswa kita. Kadang-kadang kita menerapkan apa yang kita mau saja ke anak, sementara kita tidak paham kalau anak kita itu gaya belajarnya bisa berbeda-beda seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi. Dari diagnostik awal kita bisa melihat sebenarnya arah atau gaya belajar siswa kita ini kemana sebenarnya. Jadi sebenarnya kita yang harus memahami siswa, harus menampilkan kepada siswa seperti apa pembelajaran yang mereka inginkan. Jadi dari segi 3 restitusi yang dijelaskan Pak Wawan tadi juga kami menangkap bahwa kita sebagai guru ini sebenarnya memang harus paham dengan karakter anak kita, kemudian lagi menghindari lagi jangan sampai lagi membuat hukuman terhadap siswa. Kalau bisa kita memang semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita memang harus membuat keyakinan kelas ini langsung kita cobakan nanti di kelas masing-masing, kita buat bersama siswa. Kita buat juga konsekuensinya, jadi mereka bisa paham kalau mereka langgar keyakinan atau kesepakatan kelasnya, konsekuensinya apa, mereka jadi paham. Saya rasa ini juga tidak hanya untuk guru kelas ya Bapak Ibu, untuk bidang studi juga mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama ini. Menurut kami ini hal yang bagus, mungkin yang disampaikan Pak Wawan tadi juga sangat bagus, ilmu baru bagi kita semua, mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan secara bersama. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desi. Atau tentang dari Pak Kris kembalinya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Wawan yang telah menyampaikan tentang materi kita, yaitu tentang motivasi perilaku manusia, terutama berdasarkan diri kita. Di mana pada inti dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Wawan tadi, beliau menyampaikan bahwasanya ada suatu metode yang digunakan dalam memotivasi pembelajaran, yaitu menggunakan sistem segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini yaitu untuk proses penciptaan kondisi bagi peserta didik kita untuk memperbaiki semua permasalahan yang ada pada peserta didik. Yaitu tujuan intinya adalah untuk memperbaiki hubungan antara peserta didik dan guru. Sehingga di sini guru ditekankan untuk tidak memberikan hukuman kepada anak. Karena dengan memberikan hukuman ini, peserta didik itu bisa takut kepada guru tersebut. Dan dengan memberikan hukuman ini, peserta murid itu bisa merasakan tertekan
dengan adanya hukuman-hukuman. Maka dengan adanya segitiga restitusi ini, maka inilah inti dari sistem pembelajaran ini, agar peserta didik tidak lagi takut kepada guru dalam proses pembelajaran. Di antaranya ada 3 cara, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah serta menanyakan tentang keyakinan anak. Di sini dengan 3 cara inilah peserta didik, kita sebagai guru bisa memberikan komitmen. Apabila peserta didik melakukan kesalahan, maka antara guru dan peserta didik itu bisa membuat sebuah komitmen. Apabila peserta didiknya melakukan kesalahan yang sama, maka mereka pun bersedia untuk menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama. Maka dalam kegiatan ini otomatis peserta didik bisa lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran, dan yang utama sekali hubungan antara guru dan peserta didik bisa lebih baik, sehingga tidak ada di dalam pembelajaran peserta didik yang takut kepada guru, dan hubungan interaksi antara peserta didik dan guru pun juga akan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan kegiatan ini pun juga bisa meningkatkan dan memotivasi peserta didik agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Jadi jadi kegiatan ini bisa lebih efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan paparan atau refleksi pada kegiatan pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya telah memberikan paparan yang refleksi tadi, maka berakhirlah kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada salah dan menyampaikan materi. Saya mengucapkan maaf dan saya berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.